Selamat datang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya. Eh, di dalam video saya kali ini, saya akan membagikan sedikit pengalaman ataupun pengetahuan ya terkait bagaimana sih cara Bapak Ibu mendapatkan STDB ataupun surat tanda daftar budidaya untuk eh, kebun ataupun lahan kelapa sawit Bapak Ibu. Jadi sebagai pengantar, STDB tidak hanya terpaku pada kelapa sawit, tapi ada 7 komoditi perkebunan unggulan seperti kakao, kopi, dan yang lain-lainnya. Di sini di dalam video ini kita akan berfokus kepada kebun kelapa sawit ya Bapak Ibu ya. Mungkin saja ini dapat membantu ataupun dapat memenuhi rasa penasaran Bapak Ibu ya. Baik, untuk migrasi atau STDB ya, STDB bisa didapatkan secara mandiri dengan cara migrasi di elektronik STDB di dalam website STDB. Akan tetapi walaupun dia secara mandiri, tapi tetap perlu koordinasi kepada dinas-dinas terkait ataupun dinas pengampu STDB ini. Tapi yang Bapak Ibu perlu siapkan itu ada 4. Yang pertama adalah KTP, kemudian kartu keluarga, yang ketiga adalah SHM ataupun titik koordinat, dan yang keempat adalah titik koordinat. Untuk data tanaman ini adalah opsional tapi tetap diperlukan di dalam ESTDB Bapak Ibu. Untuk ESTDB Bapak Ibu bisa browsing di Google dengan mengetikkan ESTDB. Untuk hasil pencariannya Bapak Ibu pilih yang paling atas ini. Kemudian beginilah tampilan ESTDB-nya. Perlu diketahui bahwa akun ataupun untuk dapat login atau dapat menginput di dalam STDB, Bapak Ibu perlu berkomunikasi dengan dinas-dinas terkait ya. Bagaimana untuk cara mendapatkan surat tanda daftar budidaya ini. Bagi yang sudah memiliki lembaga ataupun simlutan ataupun kelompok tani yang sudah simlutan, maksud saya, itu bisa mendaftarkan akun lembaganya kepada dinas-dinas terkait. Jadi setelah mendapatkan akun, Bapak Ibu bisa menginput secara mandiri. Akan tetapi untuk verifikasi dan penerbitan tetap dilakukan oleh dinas terkait. Nah, untuk di bagian menu kita dapat melihat ada bagian pendataan. Ini adalah bagian tempat di mana data-data petani pengusul surat tanda daftar budidaya dikumpulkan. Jadi ada pendataan, kemudian nanti setelah pendataan masuk ke verifikasi, kemudian setelah verifikasi masuk ke penerbitan. Apabila verifikasi lolos bisa diterbitkan ataupun data tidak diterbitkan. Kemudian data berakhir apabila kepemilikan ataupun telah dilakukan jual beli atau pindah tangan lahan tersebut. Nah, untuk bagian unduh Bapak Ibu bisa mendownload ataupun mengunduh manual bagaimana cara migrasi ESTDB tersebut. Kemudian di bawahnya ada proses migrasi data adalah untuk mengupload data lahan pengusulan STDB Bapak Ibu. Kemudian untuk kode wilayah adalah kode wilayah Bapak Ibu masing-masing berdasarkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Kemudian kode komoditas juga demikian. Jadi Bapak Ibu bisa mencari
kode komoditas di dalam menu ini. Nah, untuk bagian migrasi ataupun penginputan data Bapak Ibu bisa pergi ke bagian unduh. Kemudian Bapak Ibu bisa klik file template migrasi data. Ini adalah format pengisian data lahan Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti akan ditampilkan data Excel sebagai berikut. Nah, untuk petunjuk pengisian ada beberapa catatan ya untuk STDB yang telah terbit ataupun yang terbit manual, serta kolom tanggal terbit, nomor STDB, dan map geoshape itu wajib diisi ya. Untuk STDB yang belum terbit atau baru, kolom nomor STDB dan tanggal terbit tidak diisi. Setelah itu data yang bersangkutan akan masuk dalam tahap pendataan dan akan melalui tahapan normal melalui website. Untuk setiap data di mana kolom tanggal terbit, nomor STDB, dan map geoshape diisi, akan dianggap sebagai STDB yang telah terbit dan tidak akan mendapatkan nomor STDB nasional. Jadi petunjuknya di sini adalah jika Bapak Ibu sudah pernah memiliki STDB secara manual atau sudah pernah terbit STDB-nya dan akan dimigrasikan ke elektronik STDB, nomor STDB, tanggal terbit, dan map geoshape wajib diisi ya Bapak Ibu, kecuali kalau STDB ataupun lahan Bapak Ibu adalah pengajuan baru untuk STDB. Nah, untuk petunjuk nomor 1 adalah pastikan sheet data F.2 ada di sheet pertama ataupun paling kiri. Kemudian yang 2, referensi isian data ada di sheet referensi. 3, batasi jumlah data yang akan dimigrasi maksimal 40 baris dalam setiap file. Ini apabila Bapak Ibu adalah lembaga ataupun kelompok, jadi batasi jumlah data yang akan dimigrasi adalah maksimal 40 ya dalam setiap file Excel ini ya. Kalau lebih, tolong dimasukkan ataupun dipisahkan ke file yang sama. Nomor 4 adalah dalam mengisi data, perhatikan data yang wajib diisi dan mana yang tidak ya. Untuk yang tidak wajib diisi ataupun opsional ada di kolom yang berwarna kuning Bapak Ibu ya. Kemudian 6, jika salah satu kolom tanggal terbit atau nomor STDB atau map geoshape tidak diisi, maka status data akan masuk dalam tahap pendataan. Ini untuk pengajuan baru maksudnya. Kemudian yang ke-7, untuk satu pekebun yang mempunyai lebih dari satu kebun, samakan data pekebunnya ya. Misalnya Rahman ini punya 2 lahan, silahkan diisi nama yang sama untuk kebun yang berbeda. Jadi misalnya ada 2 lahan, jadi Rahman di kolom 2 itu Rahman diisikan identitas pekebunnya, kemudian untuk lahan kedua diisikan sama juga. Kemudian yang 8 adalah luas diisi dalam satuan meter persegi. Kalau Bapak Ibu hanya tahu hektar berarti dikalikan 10.000. Untuk kode wilayah bisa gunakan cari kode wilayah sebagai referensi. Kode wilayah di KW domisili adalah kode wilayah domisili Bapak Ibu tinggal. KW kelurahan ya. Ini ada KW domisili, ada KW kelurahan. Untuk KW kelurahan adalah domisili lahan Bapak Ibu berada. Misalnya Bapak Ibu tinggal di kota A atau di desa A, sementara lahannya ada di desa B. Nah, itu tolong dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Untuk kode wilayah bisa dicari di menu cari kode wilayah. Kemudian Bapak Ibu tinggal cari nama desa Bapak Ibu di kolom cari pencarian. Klik pencarian, kemudian salin kode yang desa ini Bapak Ibu, yang 10 digit ya. Baik itu untuk KW domisili ataupun untuk KW kelurahan. Bapak Ibu tinggal cari. Nah, begitu juga untuk kode komoditas, gunakan menu cari kode komoditas sebagai referensi. Apabila lahan Bapak Ibu adalah kelapa sawit ya, Bapak Ibu bisa klik menu, kemudian cari menu kode komoditas. Bapak Ibu tinggal ketikkan di situ apakah dia kelapa sawit ataukah dia
kopi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kodenya itu berbeda-beda untuk setiap komoditas. Nah, untuk di sheet ketiga di dalam Excel itu ada referensi untuk pengisian data yang menggunakan kode merujuk pada sheet referensi dalam satu file Excel template migrasi. Jadi tidak semua kolom Bapak Ibu isi dengan huruf ya ataupun keterangan yang sesuai dengan lahan Bapak Ibu, tapi dia ada kodenya. Misalnya untuk ijazah terakhir. Ijazah terakhir ini jika tidak punya ijazah SD diisi kode 1. SD sederajat kodenya 2. SMP sederajat diisi kode 3. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu ya. Ada komoditas pola tanam, ada komoditas jenis komoditi kode ya, kemudian ada produk asal benih, kondisi jenis lahan, jenis kelamin, produksi setahun ini diisi dalam satuan kilo. Kemudian ada legalitas status kepemilikan ya, jika itu sertifikat diisi kode 1. Kemudian mitra pengolahan diisi bebas. Jika kelompok atau lembaga Bapak Ibu bermitra dengan perusahaan A, maka diisi perusahaan A ya. Kemudian untuk produk jenis pupuk, nah ini diisi kode juga. KW domisili seperti tadi yang saya sudah jelaskan, bisa di menu pencarian KW domisili ataupun KW wilayah ya. KW kelurahan juga demikian, diisi kode wilayah sesuai desa di mana kebun berada ya. Untuk map geosep berikut adalah format pengisiannya ya. Nah, saya mungkin akan fokus pada pengisian data-data primernya ya Bapak Ibu ya. Untuk map geosep nanti saya akan jelaskan mungkin di video lainnya kali ya. Ya, seperti itu. Karena untuk titik koordinat ini biasanya lebih banyak dikerjakan ataupun dikomunikasikan kepada dinas-dinas terkait. Nah, berikut untuk pengisian ya Bapak Ibu ya. Nama diisi nama, tempat lahir diisi tempat lahir, tanggal lahir diisikan dengan format DD, MM, dan Y 4 kali. Kemudian NIK diisikan 16 digit itu NIK-nya. Alamat ya, diisi alamat saja. KW domisili bisa di menu pencarian kode wilayah. Jenis kelamin diisi kode, ijazah terakhir diisi kode. Ini sudah. Nah, untuk legalitas status kepemilikan diisi kode. Kalau dia sertifikat diisi nomor 1 ya. Kalau dia SKT diisi kode 2. Kemudian legalitas nomor adalah nomor sertifikat ataupun nomor SKT. Untuk komoditas jenis komoditi kode diisi kode sesuai dengan menu pencarian kode komoditas. Kemudian nama sesuai sertifikat diisikan sesuai dengan sertifikat. Luas lahan diisi dengan satuan meter persegi. Kemudian produksi total setahun diisi dengan satuan kilo ya, jadi produksi per tahun. Jenis komoditas tahun tanam diisi adalah tahun tanam komoditas perkebunan Bapak Ibu. Nah, berikut ini adalah contoh pengisian nomor. Nomor sertifikat bisa diisikan dengan yang seperti di dalam layar ini. Nah, jika kebun ataupun lahan Bapak Ibu adalah X peremajaan, kalau di kebun kelapa sawit itu ada peremajaan sawit rakyat ya. Jika itu adalah X peremajaan, diisikan tahun peremajaannya. Jika tidak, dikosongkan pun tidak apa-apa.
Kemudian untuk jumlah pohon diisikan jumlah pohon di dalam satu lahan Bapak Ibu. Kemudian pola tanam apakah dia monokultur atau polikultur diberi kode. Jenis lahan diberi kode apakah dia mineral ataupun gambut. Kemudian asal benih diisi kode. Jika dia bersertifikat dia diisi kode 1. Jika tidak bersertifikat diberi kode 2. Untuk jenis pupuk apakah dia organik ataupun kimia, itu bisa Bapak Ibu lihat di kodenya di dalam file referensi atau di sheet referensi. Nah, mitra pengolahan diisi bebas ataupun diisi sesuai dengan mitra Bapak Ibu. Untuk KW kelurahan, Bapak Ibu cari kode wilayah sesuai dengan domisili lahan Bapak Ibu. Nah, tanggal terbit dan nomor STDB diisi apabila STDB lahan Bapak Ibu sudah pernah terbit. Beda halnya kalau dia sudah pindah tangan ataupun sudah dijual beli, itu tidak perlu diisi. Begitu juga dengan map geosep. Untuk catatan saja ya, file atau kolom ataupun baris maupun keseluruhan format migrasi tidak boleh diubah, termasuk sheet petunjuk dan referensi. Tidak boleh dihapus ataupun tidak boleh dikurangi, ditambah maksud saya. Dan pastikan semua tipe kolom baris harus bertipe teks. Ya. Kalau dia bukan teks, dia akan berpengaruh pada saat penginputan ataupun saat migrasi nanti. Ini adalah tipsnya. Pastikan sebelum menginput data tipe kolom adalah teks dengan menekan Ctrl A, lalu pilih format number text. Pastikan saat copy paste data yang menggunakan format number, maksud saya saat copy paste menggunakan format number. Nah, seperti ini ya. Nah, dia harus format teks. Ya. Jadi keseluruhan kolom dan baris ini harus bertipe teks. Nah, saat copy paste pilih format yang jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa upload file Excel tersebut. Kemudian cari di menu proses migrasi data Bapak Ibu. Ya. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi Excel yang sudah Bapak isi tadi bisa diupload ke dalam STDB tersebut. Ya. Apabila proses upload ataupun migrasi berhasil, akan muncul keterangan di bawah sini ya, akan muncul keterangan bahwa data pekebun dan lahan yang Bapak Ibu isi itu berhasil diinput. Begitu juga apabila ada ketidaksesuaian format ataupun ketidaksesuaian data, akan ada keterangan di sini bahwa data tersebut tidak valid. Ya. Kalau ada salah satu tidak valid, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa input ulang di dalam file Excel-nya. Ya. Input ulang, perhatikan kolom format kolomnya, apakah dia teks ataupun selain teks, apalagi number. Ya, pastikan pakai teks. Kemudian upload ulang ya dengan file yang sama. File yang sama nanti otomatis akan menolak data yang sudah pernah masuk. Seperti itu Bapak Ibu ya. Wah, ini agak panjang ya. Nah, di
bagian menu di bagian pendataan, data ataupun hasil dari migrasi tadi akan masuk di pendataan Bapak Ibu ya, dan tampilannya seperti ini, lengkap dengan siapa yang menguploadnya, seperti itu ya. Nah, PR Bapak Ibu adalah menginput data ataupun titik koordinat dari lahan Bapak Ibu ya. Untuk mengupload titik koordinat atau peta lahan tersebut, Bapak Ibu bisa ke bagian lihat ya, kemudian scroll ke bawah, kemudian lihat daftar kebun yang dimiliki, klik di sini, kemudian pilih yang bagian pemetaan. Nah, untuk di bagian pemetaan, Bapak Ibu bisa menginput titik koordinat ataupun mengupload file SHP poligon lahan Bapak Ibu ya. Karena kalau belum ada peta, maka tidak bisa didaftarkan untuk verifikasi ya. Mungkin sementara seperti itu dari saya, dan ini adalah contoh ESTDB yang terbit ya, lengkap dengan poligon lahan Bapak Ibu dan titik koordinat ya. Ini nomor STDB nya, ini desa, kecamatan, kabupaten, luas dan keliling, luas kelilingnya. Mungkin sementara itu dari saya, walaupun agak panjang ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa pergi ke instansi terkait, biasanya di instansi Dinas Pertanian ataupun Perkebunan ya Bapak Ibu ya. Dari saya sampai di situ, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.